Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Haikal Yahya dari kelas 4B dengan NIM 44432200082. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas atau bisa disebut BMC. Nah, selain itu juga saya di sini akan membawakan salah satu contoh bisnis perikanan dengan menggunakan BMC ini. Oke, jadi langsung saja pada pembahasan yang pertama itu apa itu BMC? Jadi BMC ini adalah sebuah model bisnis yang diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, selain itu, BMC ini juga menjadi tools representasi visual atau gambaran sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting dalam sebuah model bisnis. Dengan BMC, secara garis besar kita akan memahami sebuah bisnis secara komprehensif tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis yang panjang lebar. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jadi dengan menggunakan BMC ini kita bisa merancang suatu bisnis tanpa harus merancang segala macam yang rumit. Jadi dengan menggunakan BMC ini kita menjelaskan salah satu bisnis dengan hanya dalam satu lembar kanvas, yang itu menjelaskan beberapa poin-poin penting. Nah, jadi langsung saja pada salah satu contohnya ini. Nah, untuk contohnya ini saya akan membawakan bisnis yang bernama Indofismi. Jadi secara garis besar ini, Indofismi itu merupakan inovasi baru mie instan yang menggunakan bumbu dari ikan tenggiri seperti itu. Nah, karena menggunakan bumbu dari ikan tenggiri ini tentunya eh, mie instan yang Indofismi ini memiliki kandungan yang lebih baik dari eh, mie instan yang lainnya seperti itu. Oke, jadi pada bisnis mode kanvas ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Lebih tepatnya adalah 9 poin. Salah satunya ini yang pertama adalah customer segment. Jadi, customer segment ini adalah sasaran dari bisnis kita atau sasaran konsumen seperti itu. Nah, untuk sasaran konsumen ini dari contoh yang saya bawakan ini, yang pertama itu adalah masyarakat umum dengan minimal umur di atas 5 tahun. Seperti yang mungkin kalian ketahui juga, untuk bisa mengonsumsi mie instan ini tentunya memiliki batasan umur karena beberapa hal itu. Nah, selain itu juga masyarakat umum, eh, mie instan juga itu bisa juga untuk pelajar, untuk mahasiswa tentunya, dan juga konsumen itu menyukai hal yang praktis dan menyukai makanan yang sehat seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya ini adalah value proposition. Jadi value proposition ini adalah apa yang kita tawarkan kepada konsumen atau keuntungan dari bisnis kita ini. Nah, seperti contohnya ini, yang saya bawakan itu, nomor satu itu adalah mie instan yang sehat. Nah, mie instan yang sehat ini itu karena mengandung karena tinggi serat, rendah kalori, tinggi protein, tidak mengandung MSG, pengawet buatan, dan pewarna buatan, seperti itu. Dan yang nomor dua ini adalah menggunakan kemasan biodegradable, serta kemasan seasoning menggunakan plastik pati singkong. Nah, menggunakan kemasan biodegradable ini eh, merupakan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, untuk plastik pati singkong juga ini bertujuan untuk ramah lingkungan daripada kita hanya terus-terus menggunakan plastik seperti itu. Dan juga keuntungan yang lain itu ada tiga varian rasa dan juga banyak toppingnya. Nah, selain itu juga keuntungan yang paling utama dari mie instan itu adalah mudah dimasak. Selanjutnya itu adalah point channel. Jadi point channel ini adalah media yang kita gunakan sebagai pemasaran, pemasaran di bisnis yang akan kita gunakan seperti itu. Untuk yang contoh saya bawakan ini pada yang pertama itu ada iklan atau poster pemasaran melalui berbagai media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan Twitter seperti itu. Nah, selain selain menggunakan media sosial juga tentunya kita bisa menggunakan e-commerce atau aplikasi
jual beli online seperti itu. Dengan memanfaatkan era digital sekarang, kita bisa memanfaatkan hal tersebut dengan sangat baik tentunya. Nah, selanjutnya ini adalah customer relationship. Jadi maksudnya customer relationship ini adalah hubungan kita dengan customer atau saat kita bertemu langsung dengan customer. Nah, namun seperti yang kita tahu, untuk penjualan mie instan ini banyak terdapat di warung, toko, kios, dan juga minimarket seperti itu. Jadi untuk bisa bertemu dengan langsung dengan konsumen itu pasti melalui warung, toko, kios, atau minimarket. Lalu di sini ada revenue stream. Jadi revenue stream ini adalah total pendapatan yang kita dapatkan dari bisnis ini. Untuk pendapatannya itu yang contoh saya bawakan ini hanya ada 2 poin, yaitu yang pertama itu penjualan produk Indofishme. Jadi semua total penjualan itu menjadi pendapatan kita, dan juga selain itu jasa bermitra, karena seperti yang kita tahu juga mie instan itu terdapat banyak sekali mitra yang memanfaatkan kita gitu. Jadi dengan adanya mitra ini kita bisa menyebarluaskan dan juga mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen seperti itu. Lanjut, poin yang selanjutnya itu adalah key activities. Jadi key activities di sini adalah kunci dari aktivitas bisnis yang kita lakukan. Nah, kuncinya itu adalah karena produk mie, contohnya itu adalah produk mie instan olahan hasil laut dengan inovasi baru yang sehat dan bergizi, serta mudah didapatkan bagi konsumen. Jadi inti dari bisnis yang contoh yang saya bawakan ini adalah produk mie instan dengan inovasi baru yang berbahan dasar yang bumbunya itu berbahan dasar dari ikan, dan juga ramah lingkungan, sehat, bergizi, dan juga mudah didapatkan seperti itu. Dan poin yang selanjutnya ini adalah key research. Jadi key research ini adalah kunci sumber-sumber yang digunakan selama melakukan bisnis. Contohnya itu adalah pemasaran yang luas. Jadi seperti yang teman-teman ketahui juga mungkin, pemasaran dari mie instan itu sangatlah harus luas seperti itu, karena kebutuhan masyarakat di Indonesia juga mie instan itu menjadi salah satu apa tuh bahan pokok seperti itu. Dan juga di sini juga adanya sumber daya perikanan yang melimpah, karena seperti yang teman-teman ketahui juga sumber daya perikanan di Indonesia itu sangat melimpah. Jadi kita tentu perlu memanfaatkan si sumber daya tersebut, dan juga yang perlu saya gunakan juga dalam bisnis ini adalah alat dan bahan yang memadai. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini juga adalah kunci dari partner. Kunci dari partner ini hampir sama dengan channel, namun lebih spesifik lagi. Seperti warung makan. Warung makan itu adalah eh, yang biasa menjual mie instan itu dalam bentuk jadi kurang lebihnya. Dan juga kios dan juga kantin sekolah dan kampus. Terus mikro influencer. Jadi kita bisa menjual atau mempromosikan bisnis kita ini pada salah satu influencer atau orang yang berperan dalam memasarkan suatu hal seperti itu. Dan juga di sini ada reseller. Reseller itu adalah orang yang menjual kembali produk-produk kita yang kurang lebihnya bisa langsung kepada konsumen atau dan lain-lain. Nah, jadi yang terakhir ini adalah cost structure. Jadi cost structure ini adalah total biaya yang perlu digunakan selama melakukan bisnis. Nah, yang pertama itu adalah biaya produksi. Biaya produksi ini tuh mencakup segala hal, dari mulai bahan baku dan lain-lain sebagainya. Dan juga biaya pembelian alat. Untuk membuat produk mie instan ini tentunya
perlu menggunakan alat. Jadi perlu juga biaya untuk pembelian alat seperti itu. Lalu juga di sini ada biaya tetap. Jadi biaya tetap di sini adalah biaya contohnya itu adalah biaya sewa untuk bangunan seperti itu. Karena seperti yang kalian tahu juga untuk eh, menyewa bangunan itu harganya pasti akan tetap dari dalam waktu tertentu seperti itu. Dan juga di sini ada biaya transportasi. Untuk biaya transportasi ini yaitu adalah biaya untuk mengantarkan produk ini kepada konsumen seperti itu dan tentunya perlu menggunakan biaya. Dan selanjutnya ini adalah biaya marketing. Untuk biaya marketing ini contohnya adalah seperti membuat poster, iklan, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga ini memerlukan biaya yang cukup berperan seperti itu. Oke, jadi di sini sudah terlihat contoh bisnis yang bisnis Indovismi mie instan menggunakan bisnis model kanvas. Jadi dapat diketahui dengan menggunakan bisnis model kanvas ini kita bisa menjelaskan semua atau merencanakan bisnis yang akan kita lakukan, mulai dari persiapan, kekurangan, kelebihan, dan juga pemasarannya bagaimana itu sudah dijelaskan dalam bisnis model Canva ini seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.